Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan pada mata kuliah ekonomika yaitu dengan judul mempresentasikan dengan judul yaitu analisis beban kerja fisik menggunakan metode Rula dan beban kerja mental menggunakan metode NASA TLX, yaitu yang kita teliti itu adalah UMKM tukang es jeruk, yaitu proses pembuatan es jeruk yang kelompok satu itu beranggotakan Ahmad Yunus Julianto, kemudian ada Unggul Hadri Sanjaya, dan ada Pandai Anggoro Prasetyo. Pendahuluannya yang dimana dalam setiap aktivitas kerja manual, pekerja selalu dihadapkan pada dua jenis beban kerja, yaitu beban kerja fisik dan beban kerja mental. Di mana beban kerja fisik itu berkaitan dengan postur tubuh, gerakan berulang, serta pembenar pembebanan otot dan sendi selama bekerja. Sedangkan beban kerja mental berkaitan dengan tuntutan kognitif, tekanan waktu, dan tingkat konsentrasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Proses pembuatan es jeruk yang dilakukan secara manual, mulai dari memotong buah jeruk, memeras menggunakan mesin pemeras, hingga pengawasan hasil olahan menuntut operator untuk bekerja dengan postur tubuh tertentu secara berulang dalam durasi yang cukup lama. Postur kerja yang tidak ergonomis berpotensi menimbulkan keluhan pada bagian leher, punggung, lengan, dan pergelangan tangan. Selanjutnya, di sini ada Rula. Rula merupakan metode penilaian ergonomi yang dikembangkan untuk mengevaluasi resiko gangguan pada anggota tubuh bagian atas akibat postur kerja, penggunaan otot, dan beban atau gaya yang diterima pekerja. Penilaian Rula dilakukan dengan membagi postur tubuh menjadi dua grup, yaitu grup A yang terdiri dari lengan atas atau upper arm, lalu lengan bawah biasa disebut lower arm, terus pergelangan tangan atau wrist dan putaran pergelangan tangan, serta grup B yang terdiri dari leher, batang tubuh, dan kaki. Setiap segmen tubuh diberi skor berdasarkan sudut yang dibentuk, kemudian dikombinasikan dengan skor penggunaan otot dan skor beban atau gaya. Untuk memperoleh skor A dan skor B, kedua skor tersebut selanjutnya dipetakan pada tabel C untuk memperoleh grand score dan action level akhir. Selanjutnya, NASA TLX. Jadi NASA TLX adalah metode pengukuran beban kerja mental secara subjektif yang mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kebutuhan mental, kemudian kebutuhan fisik, kebutuhan waktu, performansi, tingkat usaha, dan juga tingkat prestasi. Setiap indikator diberi nilai rating pada skala 0 sampai 100 oleh responden berdasarkan pengalaman kerja yang dia rasakan. Jumlah kemunculan setiap indikator sebagai indikator terpilih dijadikan sebagai bobot atau bobot berkisar antara 0 sampai 5 dengan total keseluruhan bobot sama dengan 15. Nilai WWL diperoleh dari penjumlahan hasil perkalian antara rating dan bobot pada masing-masing indikator dengan persamaan sebagai berikut. WWL sama dengan sigma rating dikali bobot. Skor akhir beban mental diperoleh dengan membagi nilai WWL dengan jumlah total perbandingan berpasangan. Skor untuk memperoleh nilai skor itu WWL dibagi 15. Skor akhir tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam beberapa tingkatan beban mental, yaitu rendah, sedang, tinggi, dan juga sangat tinggi. Oke. Kemudian di metode penelitian, di mana penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus pada satu operator, yaitu bernama Ardi, 27 tahun, yang bekerja pada proses pembuatan es jeruk. Tahapan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah observasi dan dokumentasi visual dalam bentuk foto atau video berdasarkan postur kerja operator pada tiga tahap aktivitas utama, yaitu pada saat memotong atau menyiapkan bahan, kemudian saat memeras jeruk menggunakan mesin pemeras, dan saat berdiri berjalan ke area kerja. Di mana yang kedua itu mengukur sudut segmen tubuh, eh, ya, yang meliputi lengan atas, lengan bawah, punggung, leher, dan kaki dari hasil dokumentasi visual menggunakan bantuan garis bantu sudut, kemudian dikonversi menjadi skor Rula berdasarkan tabel skor standar untuk memperoleh skor A, skor B, dan grand score, yaitu tabel C. Yang ketiga itu pengisian kuesioner NASA TLX oleh operator dengan memberikan rating skala 0 sampai 100 untuk 6 indikator beban mental, yaitu KM, KF, KW, P, TU, dan TF. Kemudian yang keempat itu pembuatan indikator NASA TLX melalui 15 perbandingan berpasangan untuk memperoleh bobot tiap indikator. Yang kelima itu perhitungan nilai WWL dan skor akhir NASA TLX. Kemudian mengklasifikasikan tingkat beban mental operator.
Nah, keenam itu analisis dan pembahasan hasil ulah dan hasil tes secara terintegrasi untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai beban kerja operator. Oke. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan dari si NASA Telek. Jadi ini yang pertama itu di beban kerja psikologis mental dengan NASA Telek. Jadi ada 6 indikator pertanyaan. Jadi yang pertama itu eh, ada data operatornya yang bernama Ardi, kemudian usianya 27 tahun, kemudian prosesnya itu membuat tes sirup. Dari indikator pertanyaan KM atau kebutuhan mental, skalanya itu 40. Kemudian dari kebutuhan fisik atau KF itu 30, kebutuhan waktu atau KW itu 20, performansi atau P itu 40, selanjutnya tingkat usaha atau TU itu 30, dan yang terakhir tingkat frustasi itu TF 60. Kemudian yang kedua itu ada beban kerja psikologis mental dengan NASA Telek, jadi ada 15 perbandingan berpasangan. Eh, ini beban kerja mentalnya itu yang pertama kebutuhan mental itu melawan kebutuhan fisik itu KM, kemudian yang kedua itu kebutuhan waktu lebih tinggi, kemudian di yang ketiga itu dipilih performansi atau P, yang keempat itu kebutuhan mental, yang kelima tingkat usaha, yang keenam itu tingkat fisik, yang ketujuh performansi, yang kedelapan tingkat fisik, yang kesembilan tingkat usaha, yang kesepuluh kebutuhan waktu, yang kesebelas tingkat prestasi, 12 tingkat usaha, 13 itu performansi, 14 tingkat usaha, 15 itu dipilih tingkat prestasi. Totalnya itu ada 15. Lalu di sini ada hasil dan pembahasan NASA TLX. Dapat dihitung nilai weighted workload atau WWL sebagai berikut. Di atas tuh ada rating X yang dimana 80 tambah 60 ditambah 40 ditambah 120 ditambah 120 terus ditambah 120 lalu dengan jumlah total semuanya itu 540. Lalu skor 540 itu dibagi dengan jumlah 15. Nah, hasilnya itu 36. Skor beban mental sebesar 36, kategori sedang, menunjukkan bahwa proses pembuatan es jeruk yang dilakukan Ardi memberikan tuntutan mental yang cukup moderat. Kemudian rula. Berdasarkan hasil pengukuran sudut pada gambar di atas, diperoleh gambar postur sebagai berikut. Punggung membentuk sudut antara 20 sampai dengan 45 derajat pada berbagai tahap aktivitas tangan bawah saat memeras jeruk membentuk sudut sekitar 85 sampai 90. Kemudian serta posisi kaki saat berdiri berjalan menuju sudut antara 20 derajat sampai 90. Kemudian di rula ini didapat berdasarkan gambar di samping diperoleh postur skor A itu sebesar 3, lalu yang kemudian ditambahkan dengan muscle use skornya 1, terus force atau load skornya 1, sehingga skor A itu sebesar 5. Dengan cara yang sama diperoleh postur skor B itu sebesar 3, muscle use skor sebesar 1, dan force load itu sebesar 1, sehingga skor B itu 5. Di mana untuk yang pada yang A itu tuh terdiri dari upper arm, lower arm, wrist sama wrist twist, itu poinnya masing-masing ada 21 21. Kemudian yang B itu isinya ada neck, ada trunk, dan ada legs, di mana masing-masing itu isinya 2 2 1. Kemudian eh, skor jika sudah didapat skor A dan skor B tersebut selanjutnya dipetakan pada tabel C untuk memperoleh grand score akhir bagaimana dirangkum pada tabel di samping, yaitu skor A5, skor B5, kemudian tabel C-nya itu juga 5, lalu action levelnya itu 3 yang kategori risikonya itu perlu diinvestigasi lebih lanjut. Selanjutnya dari hasil analisisnya itu kita menunjukkan skor si A-nya itu 5 ya, B-nya itu 5, dan kalau grand score-nya 6. Jadi berdasarkan kategori penilaian Rula, skor tersebut menunjukkan bahwa postur kerja pekerja itu berada pada tingkat resiko ergonomi yang tinggi atau action level ketiga. Lalu selanjutnya di sini ada usulan perbaikan. Yang pertama itu penyesuaian tinggi meja dan posisi mesin pemeras jeruk agar sesuai dengan antropometri operator sehingga mengurangi sudut fleksi punggung dan lengan. Yang kedua itu ada penyediaan waktu istirahat singkat secara berkala guna mengurangi akumulasi kelelahan otot dan mental. Lalu yang terakhir, di sini ada evaluasi ulang target produksi harian agar tuntutan performansi tidak menimbulkan tekanan berlebihan pada operator.
Yang terakhir ada kesimpulan. Jadi yang pertama itu beban kerja fisik operator si Ardi ini pada saat proses pembuatan es jeruk itu berdasarkan metode Rula yang tadi diterapkan memperoleh grand score sebesar 5. Jadi skor A-nya itu 5, skor B-nya 5. Yang tergolong dalam action level ketiga, artinya diperlukan investigasi lebih lanjut dan perbaikan postur kerja dalam waktu yang dekat. Yang kedua itu beban kerja mental operator si Ardi ini berdasarkan metode NASA Telex memperoleh nilai WWL sebesar 540 dengan skor akhirnya itu 36 yang tergolong dalam klasifikasi beban mental itu sedang. Yang ketiga indikator yang paling berkontribusi pada beban mental adalah performansi, tingkat usaha dan juga tingkat prestasi. Sedangkan segmen tubuh yang paling berkontribusi terhadap beban fisik adalah punggung atau trunk dan eh, lengan bawah atau lower arm. Akibat postur membungkuk dan juga menekuk yang berulang saat memerasi jeruknya. Yang terakhir, diperlukan perbaikan ergonomi pada stasiun kerjanya, khususnya penyesuaian ketinggian mejanya dan juga posisi mesin pemeras, serta pengaturan waktu istirahat guna menurunkan resiko gangguan otot rangka dan juga kelelahan mental pada operator. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.